Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu saya mengampu mapel pengelolaan administrasi umum. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bertemu secara online terlebih dahulu, kemudian pada pertemuan selanjutnya ataupun pertemuan minggu depan kita akan bertemu dengan offline. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subtema dari pengelolaan administrasi umum, yaitu pengelolaan perjalanan dinas. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu untuk memahami bagaimana pengertian dari perjalanan dinas, kemudian jenis-jenis perjalanan dinas itu apa saja. Itu adalah pokok dari bahasan kita selama pertemuan kali ini. Ada yang masih kemudian pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang korespondensi, yaitu surat menyurat. Jadi kali ini kita memasuki tahap teorinya terlebih dahulu, yaitu tentang pengelolaan perjalanan dinas. Kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu definisi perjalanan dinas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 PMK 05/2012, perjalanan dinas ke luar tempat yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara dalam rangka melaksanakan tugas negara. Kemudian menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk kepentingan dinas dari tempat kedudukan ataupun dari suatu instansi kepada pemerintah yang lain yang ditugaskan oleh pimpinan yang berwenang. Jadi dari kedua pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang pegawai dari suatu instansi di mana pegawai tersebut ditugaskan oleh pimpinan ataupun seorang pimpinan itu sendiri yang melaksanakan kegiatan kedinasan, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan definisi dari perjalanan dinas ini tadi. Bisa dipahami ya semuanya. Kemudian memasuki tahapan pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas sendiri itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu perjalanan dinas dalam kota, kemudian yang kedua perjalanan dinas luar kota, kemudian yang ketiga perjalanan dinas luar negeri, kemudian yang keempat perjalanan dinas rutin, dan yang terakhir yaitu perjalanan dinas khusus atau insidental. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu perjalanan dinas dalam kota. Nah, jadi gini, untuk pengertiannya perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pegawai dari suatu instansi untuk melakukan kedinasan yang berada di dalam kota. Jadi yang dimaksud seperti ini. Contohnya seperti ini. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pegawai Kecamatan Tasikmadu Karanganyar itu melakukan kerjasama ataupun melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Tawangmangu. Nah, itu kan masih berada di dalam satu kabupaten ataupun satu kota. Jadi yang dimaksud dari perjalanan dinas di dalam kota itu seperti tadi. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian kita memasuki tahapan pembahasan yang kedua, yaitu perjalanan dinas luar kota. Perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pegawai dari suatu instansi untuk mewakili instansinya
yaitu untuk melakukan tugas kedinasan ke luar kota. Luar kota di sini yang dimaksud adalah itu sudah berada di luar lingkup kabupaten ataupun kotanya itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Seorang pegawai yang melakukan, jadi contohnya seperti ini. Pegawai dinas Setda Karanganyar melakukan kunjungan ataupun melakukan pembahasan kerjasama ke Setda Surakarta. Nah, itu sudah termasuk luar kota, tetapi itu tidak membutuhkan yang namanya akomodasi. Jika membutuhkan akomodasi, contohnya seperti ini. Pegawai dinas Setda Karanganyar melakukan perjalanan dinas ke Setda Pacitan. Nah, kemungkinan itu sudah membutuhkan yang namanya itu tadi, akomodasi. Jadi perjalanan dinas luar kota itu ada yang kotanya dekat, kemudian ada juga yang kotanya jauh. Kemudian memasuki perjalanan dinas yang ketiga, yaitu perjalanan dinas luar negeri. Adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh suatu pejabat dari instansi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam bentuk kerjasama dan lain-lain. Jadi biasanya yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri itu adalah pemerintah yang sudah berada di lingkup provinsi ataupun di lingkup pusat. Jadi kalau semisal di kabupaten ataupun di kecamatan seperti itu kan kemungkinan jarang ataupun sangat tidak mungkin terjadi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Biasanya itu kalau sudah berada di lingkup provinsi ataupun di lingkup pusatnya. Biasanya seperti itu yang melakukan perjalanan dinas luar negeri. Kemudian jadi bisa dipahami ya. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu perjalanan dinas rutin. Perjalanan dinas rutin adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pegawai secara terjadwal ataupun sudah menjadi agendanya. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam suatu instansi itu ada yang namanya staf lapangan. Nah, staf lapangan tersebut itu membinai sebuah sekolah. Jadi perjalanan dinas dari staf lapangan itu bisa dilakukan ke sekolah tersebut secara terus-menerus, ya bukan terus-menerus, maksudnya secara sering ataupun rutin. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya terkait dengan perjalanan dinas rutin. Kemudian kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu perjalanan dinas khusus atau perjalanan dinas insidental. Jadi yang dimaksud dengan perjalanan dinas khusus adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pegawai secara tidak terjadwal ataupun dilakukan secara mendadak. Jadi yang dimaksud perjalanan dinas khusus itu seperti ini. Seorang pegawai ataupun staf di Setda Karanganyar yang secara tiba-tiba disuruh untuk menemani rapat seorang pimpinan Setda Karanganyar. Nah, itu termasuk dalam perjalanan dinas khusus karena itu dilaksanakan secara mendadak, kemudian dilakukan untuk membantu pemimpin juga ataupun memimpin dari instansi tersebut secara tidak terjadwal. Jadi secara khusus gitu. Langsung ditunjuk pada saat hari itu dan hamin berapa jam ataupun hamin berapa menit. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi di dalam sebuah perjalanan dinas khusus. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan jenis-jenis perjalanan dinas, yaitu ada 5 tadi. Perjalanan dinas dalam kota, luar negeri, rutin, khusus, yang terakhir. Jadi bisa dipahami ya semuanya. Kalau bisa Bapak kasih tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu untuk tugasnya nanti akan Bapak kirimkan di WhatsApp grup. Kemudian untuk formatnya nanti seperti ini, yaitu ditulis TGS perjalanan dinas kemudian nama dari teman-teman semuanya. Untuk tugasnya nanti bisa dilaksanakan secara mandiri
bisa dikerjakan di rumah, kemudian nanti kita bahas minggu depan. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan semuanya. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang prosedur dan juga tahapan perjalanan dinas. Untuk pertemuan minggu depan kita akan laksanakan secara offline. Jadi tolong dipersiapkan juga untuk materi-materinya. Kemudian tugasnya juga dikerjakan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.